Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini masih membahas yang kemarin, yaitu bab sholat. Dimana yang terakhir kemarin kita membahas sholat jamaah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulang sekilas tentang sholat jamaah, dan ketika nanti seseorang itu lupa atau meninggalkan rukun sholat ataupun sunnahnya sholat. Kemarin sebelumnya telah kita bahas bahwasanya hukum untuk orang yang meninggalkan rukunnya sholat itu, maka dia wajib kembali untuk mengerjakan rukun yang dia tinggalkan dan melaksanakan sujud sahwi. Itu ketika yang ditinggalkan rukun ya, karena rukun itu perkara inti, sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan. Jadi ketika nanti misal sholat rukunnya tertinggal satu rukun, seperti yang kemarin saya katakan, contohnya tuh kalau dia baru sujud satu kali, seharusnya kan dia duduk di antara dua sujud, tapi dia langsung duduk tawaruk, duduk membaca tasyahud akhir. Itu nanti ketika dia ingat langsung tuh sujud kembali, atau langsung posisinya dia kan duduk tawaruk kayak gini ya, jadi nanti langsung dia tuh merubah posisi duduk menjadi duduk di antara dua sujud, langsung posisi merubah, kemudian langsung membaca bacaan duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, setelah itu duduk tawaruk membaca tasyahud akhir. Jadi meskipun nanti dia kembali untuk mengerjakan rukun yang dia tinggalkan, setelah itu dia tetap menyempurnakan gerakan selanjutnya, kemudian lanjut sampai akhir tuh. Dan yang terakhir sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Kalau untuk perihal sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Yang terpenting ketika nanti itu rukun yang ditinggalkan, maka dia wajib kembali untuk mengerjakan rukun yang ditinggalkan. Jadi ketika nanti setelah itu di waktu akhir sebelum salam dia tidak melakukan sujud sahwi, itu tidak masalah, karena di sini sujud sahwinya tuh sunnah untuk dia yang meninggalkan rukun. Yang lebih utama itu tuh kembali untuk mengerjakan rukun yang ditinggalkan. Setelah itu ketika nanti yang ditinggalkan dia berupa sunnahnya sholat, yang mana tuh sunnah abad, sunnah yang ketika ditinggalkan itu harus ditambal dengan sunnah yang ditinggalkan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu nanti hukumnya, maka dia tidak perlu kembali untuk melaksanakan sunnah yang ditinggalkan, cukup dengan menambah sujud sahwi di akhir. Jadi kalau untuk sunnah ba'at ya, contohnya kayak doa kunut, itu meskipun dia duduk kayak gini, ingat belum melaksanakan kunut, dia kembali berdiri untuk melaksanakan doa kunut, nggak perlu kita kembali untuk melaksanakan sunnahnya, tapi nanti di akhir menambah sujud sahwi, melaksanakan sujud sahwi gitu. Itu untuk sunnah abad, sunnah yang mana ketika ditinggalkan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian jika sunnah yang lain bagaimana? Sunnah hai'ah, seperti sunnah hai'ah tuh apa tuh yang kemarin? Kalau sunnah abad kan yang contohnya seperti doa kunut, baca sholawat seperti itu. Kalau sunnah hai'ah itu sepertinya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram gitu loh. Itu nanti ketika ditinggalkan bagaimana? Kemudian ingat pas di rakaat keberapa lah, sudah hampir akhir atau hampir salam, apakah harus kembali mengerjakannya atau mengerjakan sujud sahwi? Tidak dua-duanya ya. Kalau untuk sunnah hai'ah itu tidak boleh kita kembali ke sunnah yang ditinggalkan dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Jadi kalau sudah lupa ya sudah terlewat kayak gitu loh. Jadi kalau sunnah hai'ah ketika kita kembali itu ada yang mengatakan hukumnya haram, sholatnya batal. Itu kalau posisi kita kembali seperti itu ya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bila seseorang itu orang yang bodoh, maksudnya di sini dia tidak tahu kalau hukumnya kembali ke sunnah hai'ah yang dia tinggalkan itu bisa membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal. Ataupun orang itu orang yang lupa bahwa posisi dia berada di dalam sholat. Misal tuh orang tuh memang kebiasaan
mundar-mandir, maksudnya tuh bolak-balik sesuatu tuh sering lupa. Kayak misal mau keluar, entah nanti handphone ketinggalan atau kunci tertinggal, sering seperti itu. Jadi ke bawah di sholat, lupa harus diulang, lupa diulang kayak gitu loh. Itu kalau dia lupa bahwa dia posisinya sholat, itu nanti sholatnya tidak batal. Tapi secara hukum dasar ini tidak perlu kembali atau tidak boleh kembali ke sunnah yang ditinggalkan dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Jadi kalau sudah tertinggal ya sudah kayak gitu loh. Jadi enggak seperti rukun, ketika kita meninggalkan rukun baik lupa ataupun itu sengaja, dan juga tidak seperti sunnah abaat yang mana nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau untuk sunnah hai'ah ketika sudah lupa ya sudah, tidak perlu mengulang ataupun nanti melaksanakan sujud sahwi. Terus kalau untuk sunnah hai'ah yang terlupakan, bagaimana dengan sholatnya, sah? Tetap sah gitu. Kalau kalian mempertanyakan, kemarin ini saya bahas ya, kalau kalian mempertanyakan berarti bagaimana sholat itu sempurnakah? Berarti untuk pahalanya pasti nggak sempurna. Kalau untuk masalah sholatnya itu sempurna atau enggak sempurna, pahalanya itu sempurna atau enggak, diterima atau enggak, itu bukan tugas kita untuk mengawasinya, bukan tugas kita untuk memikirkannya. Kita tak pernah berhak untuk memperhitungkan pahala ya, karena kita tuh manusia biasa. Yang diwajibkan untuk kita itu beribadah semaksimalnya. Jadi kita tuh bisanya hanya mengusahakan ibadah semaksimalnya, bagaimana ibadah kita agar diterima. Untuk perihal memperhitungkan nanti kecacatan sholat atau ibadah yang lain, pahala nanti berkurang atau enggak, diterima atau enggak, itu bukan di bawah kendali manusia. Jadi kalau menurut saya ketika kalian memperhitungkan sampai sedetail itu kurang pas, karena itu bukan di bawah kendali manusia. Kita hanya bisa mengusahakannya gitu. Mengusahakannya dengan cara kita mempelajari tata cara sholat kamil, sholat yang sempurna, hukum-hukum syariat, syarat-syarat menuju sholat itu seperti apa, syarat sahnya, rukunnya, sunah-sunahnya, seperti itu. Itu usaha kita untuk ibadah semaksimalnya agar sholat kita diterima. Meskipun itu nanti sholat yang sempurna, dari rukunnya sudah terlewati, nggak ada yang tertinggal, dari sunahnya semua sudah lengkap, entah itu bisa keterima atau enggak, perihal kita khusyuk atau enggak, itu bukan kendali kita. Kita hanya bisa mengusahakannya. Kalau menurut saya seperti itu. Jika kalian terlalu memperinci seperti itu menurut saya kurang benar gitu loh. Kita tuh cuma manusia biasa. Bisanya atau kewajiban yang kita miliki, kewajiban yang dituntut pada kita itu untuk beribadah semaksimal mungkin gitu. Bukan untuk memperhitungkan pahala dan dosa yang kita lakukan. Itu untuk masalah rukun-rukun sholat, hukum meninggalkan rukun sholat, sunnah sholat, baik sunnah abaat maupun sunnah hai'ah. Itu yang kemarin. Kemudian kemarin saya juga telah membahas bahwasanya sholat itu bisa dikerjakan dalam beberapa keadaan. Jika itu memang seseorang itu tidak mampu untuk berdiri, kan al-qiyamu qadir, berdiri bagi yang kuasa. Al-qiyamu lil qadiri itu merupakan rukun sholat, di mana rukun itu harus dilakukan. Tapi kalau seseorang itu sakit, nggak mampu untuk berdiri, misal mampu sih tapi nggak bisa kalau lama-lama, itu sama saja dia tuh nggak mampu untuk berdiri. Itu boleh dengan cara duduk. Nanti kalau nggak bisa duduk, bisa dengan tidur miring atau tidur terlentang. Kalau sudah tak bisa seperti itu, maka boleh dengan isyarah. Itu untuk kewajiban cara melaksanakan sholat fardu. Beda nanti kalau untuk sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu tuh orang yang mampu berdiri boleh melaksanakannya dengan cara duduk atau tidur miring. Itu sholat sunnah ya. Itu boleh, meskipun dia tuh orang yang mampu, hitungannya memang benar-benar bisa untuk sholat berdiri, tapi dia melaksanakannya dengan cara duduk atau tidur miring boleh. Kalau menurut saya, meskipun hukum itu boleh, selagi kita masih bisa ya memanfaatkan keadaan fisik kita secara maksimal untuk sholat sunnah maupun sholat fardu, hendaknya kita melaksanakannya dengan cara berdiri gitu. Beda lagi kalau semisal punya sakit, mungkin sendi-sendi itu nyeri atau gimana, ketika nanti dibuat untuk berdiri dalam jumlah yang lama, dalam posisi yang lama, kan seperti sholat tarawih kan rakaatnya banyak tuh. Nah, misal dengan cara seperti itu nggak mampu, nanti boleh lah kalian dengan duduk kayak gitu. Itu hitungannya berarti kalian nggak mampu dengan cara berdiri secara mutlak.